selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan kembali melanjutkan review saham part yang ke-342. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-342 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana saham Baca, BBKP, PNLF, PTDU, Bank, dan saham BGTG yang telah teman-teman request ya. Jadi ini kita membahas apa yang sudah teman-teman minta. Dan sekali lagi ulasan ini hanya sekedar mereview, bukan ulasan mendalam, bukan rekomendasi jual beli. Sehingga ini murni hanya sebagai sebuah map buat teman-teman kalau misalkan bisa jadi panduan di trading hari Senin nantinya. Kita langsung saja ke saham pertama, yaitu saham Bank Capital dengan kode emiten Baca, di mana saham ini sangat bergerak fluktuatif sekali. Ya mengapa? Karena beberapa hari sebelumnya itu sempat dia mengalami kenaikan yang sudah optimisme ya, kita yakin bahwa dia ini bisa bertahan naik hijau gitu kan. Ternyata setelah dia menyentuh area kurang lebih di 5.15 kalau tidak salah, setelah itu dia dibanting begitu keras sampai dia ditutup turun, dan setelah itu terus melanjutkan penurunan. Dan penurunan saat ini berada di 462, yang mana memang masih cukup jauh dari area PBL. Walaupun indikator sudah menunjukkan risiko rendah, tapi menurut saya pribadi ini masih cukup jauh karena PBL di 420, harga saat ini di 462, jadi masih ada jarak sekitar 42 poin, yang mana menurut saya itu cukup besar sekali. Artinya risknya sangat lebar. Jadi kalau misalkan ditanya kepada saya, maka saya akan lebih memilih kalau misalkan dia kembali retest di 420, mungkin bisa kita pertimbangkan buy di sana ya, 420, 424. Mungkin itu bisa menjadi area beli yang menarik dengan prepare cut loss ketika dia ternyata memang jebol lagi di bawah 420 ya, gitu kita lepas dulu. Tapi kalau bisa mantul dari 420 lagi, maka itu bisa menjadi peluang buy yang cukup menarik untuk saham Baca. Akan tetapi kalau misalkan ternyata skenario itu tidak pernah terjadi, dia malah naik terus atau bahkan mungkin turun mentok-mentok di 430, maka ada beberapa opsi juga yang bisa teman-teman pakai. Di sini saya cuma bisa informasikan bahwa selain level support terkuat di 420, maka ada juga beberapa support, yaitu di 430, itu adalah support gray line. Kemudian ada di 432 juga ada white line, kemudian di 460 ada support terdekatnya, yaitu juga middle gray line atau middle trend line-nya. Nah, ini teman-teman bisa pakai sebagai panduan juga ya, walaupun itu kalau saya pribadi bilangnya semi support atau support yang tidak terlalu kuat, tapi juga bisa dijadikan patokan untuk melihat seberapa besar teman-teman menentukan risk reward-nya. Kemudian juga kalau misalkan ternyata dia tidak turun, malah dia bisa naik terus, maka di atas dari harga 462 itu ada satu resisten di 491. Nah, teman-teman juga bisa pakai itu sebagai target. Misalkan ternyata teman-teman bisa dapat di harga bawah, itu bisa dijadikan target. Atau kalau misalkan ternyata dia tidak turun, malah dia bisa naik terus, maka bisa dipertimbangkan buy on breakout saat dia menembus 491. Jadi opsi teman-teman bisa pakai yang mana tergantung market yang bergerak nantinya. Untuk target kenaikan 491 boleh dipakai, 515 bisa dipakai, dan juga target ke PBH di 645. Kalau kita perhatikan dari broker summary, menurut saya pribadi sebenarnya dengan formasi seperti ini broker summary-nya sudah menarik. Akan tetapi semoga dia kasih kita kesempatan untuk sekali lagi dia bisa mendekati 420. Ya paling mentok-mentok jelek-jeleknya 430 lah. Mungkin toleransi risiko kita masih bisa sampai di sana, sehingga kita bisa dapat momentum, dapat lagi di harga bawah. Karena kalau misalkan dia cuma mentok di 430, maka itu bagus sekali, karena dia membentuk satu pola yang menarik. Dia membentuk lower high, dan itu memungkinkan trend channelnya bisa kembali naik dan akan membentuk higher high baru. Jadi semoga 430 bisa dipertahankan. Kalau tidak juga mentok-mentok ya minimal di 420, 424 kita bisa dapat di sana. Itu jauh lebih menarik, dan itu potensi upside-nya sangat lebar sekali sampai ke 645. Broker summary juga sudah mendukung. Semoga perjalanannya ini didukung juga oleh kenaikan ISG ya. Jadi semoga indeks kita hijau. Kalau indeks hijau kan optimismenya bangkit semua, akhirnya semua mau spend, semua mau trading lagi dan bisa menggerakkan beberapa saham. Kalau misalkan orang sudah lihat indeksnya merah, itu
padahal teknikalnya bagus, diguyur aja tuh sama orang itu karena takut indeksnya dalam, pasti semua saham turun. Nah, psikologis itu yang membuat kita panic selling, yang akhirnya membuat saham yang tadi teknikal bagus malah jadi jelek. Nah, itu semoga indeks bisa membantu, dan juga semoga level-level penting bisa kita dapatkan untuk koleksi saham baca. Jadi masukkan di watchlist saja, perhatikan area-area support tadi biar sebagai panduan buat teman-teman untuk entry di saham ini. Selanjutnya kita punya saham Bank Bukopin. Akhirnya kembali Bukopin kita ulas, di mana Bukopin minus 4,77%, dan Bukopin sendiri seperti yang kita pernah bahas dari dulu, yang waktu dia di 400 semua sudah banyak yang stressful, semua sudah banyak yang give up, mengatakan bahwa BBKP mungkin bisa ke 100, ke 50, bahkan ada yang bilang seperti itu kalau saya baca di forum-forum. Maka semua itu terbalaskan dengan konsolidasi sideways yang cukup panjang. Dia berhasil membuktikan bahwa dia bisa naik sampai ke 660. Kenaikan yang fantastis sekali, kurang lebih kita bisa dapat gain lebih dari 50% ya. Itu kenaikan yang luar biasa. Dan BBKP sendiri juga sama seperti yang selalu saya bilang, saya memanfaatkan momentum koreksi untuk kembali mengakumulasi BBKP. Dan dari harga kemarin juga saya kembali akumulasi ya dari 510 kalau tidak salah. Itu akumulasi saya terakhir, jadi saya masih menunggu di angka kepala 4 ya. Jadi bisa 480 akumulasi, 470 akumulasi. Jadi setiap tingkat itu akan saya tambah terus sampai dia mencapai titik terendahnya lagi. Kalau dia bisa ke 400 lagi lebih bagus, tapi kalau kita berbicara technical murni bagi yang belum punya barang atau bagi yang sudah beli, maka ini merupakan area yang sudah rawan. Kenapa saya bilang area yang sudah rawan? Karena level support terkuatnya di 510, di mana itu harga beli saya juga, itu telah jebol. Ya, tapi karena reason to buy saya long term investment, karena reason to buy saya masih terjaga, maka penurunan bagi saya bukan masalah. Karena bagi saya tetap menjadi sebuah peluang. Semakin murah, maka dengan uang yang sama, kalau misalkan kita pakai dollar cost averaging, maka dengan modal yang sama, maka jumlah lot yang kita dapatkan bisa jauh lebih banyak ketimbang kalau misalkan harga yang sudah terbang tinggi. Nah, tapi kalau bagi teman-teman yang trading, menjadi seorang trader hanya mau tektokan, maka jelas ini sudah jebol support. Kalau misalkan kita pakai 3 tick di bawah 510, maka terakhir adalah di level 495 ya kalau tidak salah. Itu merupakan 498, itu merupakan level cut loss kita. Jadi kalau jebol di bawah 500 ya kita wajib cut loss. Akan tetapi karena kita perhatikan penurunannya ini memang benar-benar cukup kuat ya. Ini bisa dibilang juga full body, bisa dibilang ini bearish engulfing. Ini benar-benar penurunan hampir full body, dan ini memungkinkan dia masih bisa terus turun dengan next target penurunan. Kalau kita lihat dari indikator di sini bisa pakai SL3 di 485, memungkinkan dia ke 485. Kalau memang itu juga tidak mampu bertahan, ya memungkinkan sekali dia ke 446. Ini merupakan area target penurunan kita. Jadi kalau dia bisa ke 446 ya, kalau saya senang. Tapi kalau trader rasanya mungkin pusing ya, karena ini jebol support. Wajib kalau misalkan memang sudah jebol seperti ini ya wajib cut loss dulu, jangan sampai dia turun lebih dalam lagi. Tapi kalau niat awal investment ya tanyakan lagi apa reason to buy-nya. Kalau reason to buy-nya masih kuat, masih belum gugur, maka tetap hold ya. Tapi kalau reason to buy-nya sudah gugur, maka wajib lepas. Karena balik lagi, setiap orang punya reason to buy berbeda. Mau misalkan saya bilang ini bagus, walaupun Anda bilang ini jelek, saham busuk, tapi kalau saya bilang ini bagus ya it's my research. Itu uang-uang saya gitu. Jadi tidak orang lain mau ngomong apapun tentang perusahaan ini, saya tetap masih pegang dengan reason to buy saya. Jadi reason to buy saya tidak akan mungkin gugur karena perkataan orang, tidak. Tapi perkataan orang bisa membantu saya untuk mendapatkan insight baru untuk kembali mereview. Tapi bukan berarti langsung merubah keputusan saya. Jadi itu selalu saya tanamkan dalam diri saya bahwa reason to buy itu penting sekali, baik kita sebagai seorang trader atau bagi sebagian investor. Jadi reason to buy itu yang menguatkan kita ketika ternyata pergerakan market itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Trader
Contoh kalau saya misalkan trading di BBKP, saya ambil di harga 510 katakan, ternyata dia jebol ke 500, maka saya akan cut loss kurang lebih di 498, 496. Saya cut loss, selesai. Entah nanti setelah saya cut loss dia terbang lagi, ya itu bukan sesuatu yang bisa saya tahu gitu. Kalau saya tahu juga dia bisa naik lagi, ya ngapain saya cut loss? Tapi kan keputusan itu diambil sebelum kejadian itu datang. Jadi memang kita harus memprepare dulu. Jangan kita karena kita merasa begini, ini habis saya cut loss, dia malah dia naik lagi kan rugi. Mending nggak usah cut loss aja. Ternyata kalau dia malah turun terus, pasti bahasanya berubah tuh. Pasti bahasanya gini, tahu gitu tadi cut loss dulu ya baru ambil di bawah. Nah itu kan sesuatu yang sebenarnya kita menyesal, tapi karena kita sudah tahu apa yang akan terjadi setelah keputusan yang kita buat. Oleh sebab itu saya selalu punya cara bagaimana biar bisa move on. Yaitu apa? Disiplin dengan trading plan. Kalau memang waktunya cut loss, ya cut loss. Tapi kalau misalkan setelah cut loss dia technical rebound, dia bisa menembus kembali area PBL tadi atau area support yang saat ini menjadi resisten, ya saya re-entry, selesai. Karena sekali lagi saya tidak tahu saham itu setelah action saya dia mau kemana, tidak tahu. Kita setelah action baru kita tahu, oh dia mau ke sini dan keputusan kita benar. Oh, setelah kita action ternyata keputusan kita salah. Jadi prepare trading plan itu menjadi sebuah keharusan. Jadi kalau trader tidak perlu diajarkan lagi, harusnya itu sudah jadi kayak apa ya? Kayak alarm, kayak bekal yang selalu dibawa ketika kita mau terjun, ketika mau berperang di market. Jadi kalau kita mau berperang melawan musuh, ya tentu kita bawa semua amunisi, bawa senjata, bawa apapun itu kita bawa, biar kita bisa setidaknya punya kemampuan bisa survive-nya lebih tinggi ketimbang kita main turun-turun aja, kita tidak tahu musuh kita seperti apa, main hajar beli aja terus dibanting, akhirnya kita nyangkut, pusing lagi kita. Nah oleh sebab itu untuk BBKP kalau yang mau beli maka lebih aman memang kalau dia bisa naik lagi di atas 510. Kalau dia jebol di bawah 500 maka jelas itu downtrend, kita akan tunggu lagi di level berikutnya ya, di 485 boleh atau di 446. Jadi kalau selama dia masih belum naik ke atas 510 maka ini masih belum menarik. Kalau kita perhatikan dari broker summary, di sini ada dua broker yang memang sepertinya saling jual beli. Dari kemarin sudah kita informasikan juga bahwa mereka sering menjual di pasar nego ya. Dan satu brokernya Danatama, satu brokernya Bosowa ya, Bosowa Sekuritas, dan II itu Danatama. Dan ini selalu transaksinya kurang lebih volumenya hampir sama. Apakah ini ada transaksi tertentu yang mungkin tidak bisa dilewat market, regular market karena takut fluktuatif harganya bergejolak, jadi bermain di pasar nego, atau seperti apa kita tidak tahu di balik itu. Tapi kalau dari struktur model seperti ini, menurut saya pribadi memungkinkan ya masih terjadi tektokan bisa dapat. Tapi kalau misalkan kita tidak tahu cara scalping, ya mending kita kembali lagi bahwa kalau memang jebol di bawah PBL maka kita jangan dulu entry, memastikan lagi, di confirm lagi kalau misalkan dia bisa breakout lagi di atas 510. Jebol di bawah 500 itu gawat sekali dan memungkinkan dia terjun ke 485, 446. Jadi do your own research juga, tetap gunakan trading plan agar teman-teman bisa survive di capital market. Kemudian selanjutnya kita punya saham Panin Financial, di mana saham Panin ditutup stagnan di harga 183. Saham Panin ini sepertinya kita pernah review juga ya. Ini saya lupa hari apa kita review terakhir. Tapi kalau dari strukturnya memang dia masih bergerak sideways ya. Ini masih bergerak sideways dengan range yang cukup sempit, di mana pergerakannya dari ya 181 sampai dengan 185, tidak terlalu lebar pergerakannya, dan transaksinya di 3,8 miliar rupiah. Kemudian kalau kita perhatikan dari broker summary, secara broker summary menurut saya pribadi ini masih kurang menarik ya, masih kurang menarik karena dari volume kemudian dari struktur itu masih terjadi distribusi. Tapi level PBL itu masih sangat kuat dipertahankan ya. 180 itu belum jebol-jebol,
Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau beli, ya selama masih bertahan di atas 180, ya itu sebenarnya masih aman. Jebol di bawah 180, ya wajib cut loss minimal 3 tick. Kalau saya pribadi 3 tick ya. Kalau teman-teman bebas mau berapapun itu hak teman-teman. Kalau saya pribadi selalu 3 tick karena bagi saya 3 tick itu adalah rasio yang memungkinkan saya ikhlas untuk di cut loss. Itu kalau saya pribadi. Karena misalkan modal trading saya sekali buy 10 juta, jadi kalau 3 tick ya itu mungkin paling mentok-mentok 200.000 minusnya, dan itu mungkin masih bisa saya terima. Lebih dari itu mungkin saya tidak sanggup untuk menerima. Itu salah satu contoh. Kalau teman-teman merasa bahwa 200.000 kecil mah, cuman rugi 200.000, saya bisa 1 juta, ya udah bisa pasang lebih jauh lagi di 170 bisa, 160 bisa, bebas. Yang penting resiko itu teman-teman bisa terima atau tidak. Itu biasanya selalu kembali ke pribadi masing-masing. Jadi SL setiap orang itu bisa berbeda-beda karena kemampuan untuk menerima resiko itu setiap orang juga berbeda-beda. Akan tetapi kalau yang biasa saya pakai yaitu di 3 tick dari 180 atau dari level support, itu saya biasanya pakai. Jadi kalau misalkan teman-teman tanya ini range buy berapa yang bagus, ya 180 sampai dengan 183 itu bisa menjadi area beli yang menarik. Target kenaikan adalah menuju ke 187 sampai dengan 195. Untuk batasan cut loss bisa pakai di 186, 187. Kemudian selanjutnya kita punya saham bank, di mana Bank Aladin Syariah Tbk ditutup minus 3,77% di harga 3.320. Saham ini sejak perdagangan hari Jumat kemarin opening 3450, setelah itu dibanting sampai 3310, naik lagi namun tidak bisa melewati 3450, dan setelah itu kembali dibanting ke 3320, penurunan yang cukup ekstrim dari level tertingginya 3980. Kemudian dia dibanting ke 3320, dan yang menjadi menariknya adalah di level ini penurunannya dekat sekali, mepet sekali dengan area support terkuat di 3300. Ini sangat krusial ya. Ini mepet sekali. Pengalaman dia kalau dekat-dekat dengan area PBL itu kita bisa lihat polanya ya. Saya coba gambar. Ada pola-pola yang bisa kita perhatikan. Ketika dia turun dengan candle besar ini bearish engulfing, dia jebol. Ini dekat PBL, ini jebol. Habis jebol, dia mengalami yang namanya tekanan buy yang cukup besar, akhirnya membuat doji. Setelah doji, dia turun lagi dan dia bermain terus di area sini, sideways, konsolidasi dulu. Setelah itu dia mulai naik, retest, dan setelah itu dia terbang. Kondisi saat ini juga sama. Dia turun dari puncaknya, kemudian disertai dengan sepertinya juga bearish engulfing dan dekat dengan area support terkuat PBL. Nah, ini memungkinkan hari Senin dia dibanting, memungkinkan ya, tapi kita tidak tahu yang benar. Memungkinkan dia dibanting kembali, setelah dibanting dia mengalami yang namanya rejection atau nanti akan membentuk candle yang sama. Kalau memang terjadi seperti itu, maka memungkinkan nanti dia akan mengalami konsolidasi lagi, setelah itu baru dia terbang. Jadi teman-teman bisa perhatikan nanti di hari Senin apa skenario yang mungkin terjadi dari saham Bank Aladin ini. Jadi kalau misalkan dia jebol di bawah 3.300, jangan masuk. Wait and see. Tapi kalau setelah ada rejection, pantulan, dan pantulan itu bisa melewati lagi 3.300, kita coba buy di sana. Jadi tergantung besok market hari Senin bank ini mau bergerak kemana. Jadi kalau dia jebol di bawah 3.300, jelas jangan entry, wait and see. Tapi kalau kuat bertahan di 3.300 atau misalkan setelah jebol dia bisa naik lagi di atas 3.300, maka itu bisa diambil momentumnya. Jadi mungkin area buy 3.300 sampai dengan 3.320 dengan target kenaikan terdekat jika usah jauh-jauh dulu, yaitu 3.398 sampai dengan 3.450. Dan kalau misalkan ternyata setelah teman-teman beli 3.300 malah dia jebol lagi, ya sudah prepare cut loss di 3260, 3270. Kalau kita perhatikan dari transaksi cukup besar, ada 133 miliar rupiah yang terjadi di hari Jumat kemarin dengan formasi broker summary yang menurut saya pribadi bagus, dan juga secara volume masih seimbang, tapi ini sepertinya memungkinkan kemungkinan besar besok mungkin Senin turun, namun setelah itu rejection. Itu prediksi saya, tapi sekali lagi ya, prediksi tidak 100% benar ya. Jadi teman-teman bisa antisipasi segala situasi dan kondisi yang memungkinkan terjadi di hari Senin nantinya.
Kemudian saham selanjutnya kita punya saham Jasa Uber Sakti PTDU, di mana saham ini mengalami auto rejection atas setelah berhari-hari dia ARB sepertinya nih. Ini open gap down terus nih. Coba kita perhatikan secara jangka panjang ya. Kita coba lihat tarik mungkin year to date atau 1 tahun. Ternyata PTDU ini dari level 3.900 kalau tidak salah, 3.840 ya, tertingginya mungkin dibanting sampai tinggal 575. Wow, gila. Ini penurunan sampai 462 sempat, dan akhirnya dia mengalami rebound. Ya, ini arah pertama. Apakah bisa arah berjilid-jilid? Tidak ada yang tahu. Yang jelas bahwa kalau yang punya di harga 3.000 itu sangat menyakitkan sekali kalau tidak cut loss. Nah, itu betapa pentingnya cut loss ya, karena kita tidak tahu nih kalau dia turunnya ARB terus seperti ini, pusing dah. Ini ARB berapa kali nih? Tidak sempat jual kan artinya. Baru bisa lepas mungkin kemarin, akhirnya lepas bisa. Ternyata arah, kan nyesel. Nah, itu yang selalu pasti akan terjadi kalau kita tidak disiplin cut loss ya kayak gini nih. Ini skenario yang ibaratnya apa ya? Ini yang bisa kita tunjukkan bahwa ini loh cut loss, fungsinya cut loss ini loh. Tapi kan kadang memang orang belum mengalami hal ini, jadi dia merasa bahwa cut loss tuh nggak penting. Ngapain saya cut loss? Habis saya cut loss terbang, jadi nggak usah cut loss. Toh nanti naik-naik lagi. Ya benar sih, memang pasti suatu saat naik lagi. Tapi harus diingat ya, kita nih kalau mau jadi trader, yang penting tuh kan cash flow kita tuh terus berputar ya. Kalau cash flow kita stagnan, ya kecuali kita punya banyak uang ya, kita punya banyak sumber kekayaan, yang mana itu kita kalau nyangkut ya udah ambil lagi, top up lagi, putar lagi, selesai. Nyangkut lagi, ambil lagi, putar lagi sambil menunggu dia naik. Itu fine-fine aja. Tapi kalau kita yang punya modal terbatas, atau yang misalkan saya mahasiswa, saya ini pengen trading tambahan uang, ya tidak bisa kalau kita biarkan dia nyangkut. Gimana kita mau muter gitu. Makanya saya bilang apa, selalu kita posisikan diri kita tuh, kita mau apa dan target kita seperti apa, trading plan kita seperti apa. Jangan sampai kita ikut-ikutan orang, akhirnya kita nyangkut, kita nyalain orang lagi, padahal kita yang beli kan. Orang mau meyakinkan kita seberapa yakin pun, tapi selama kalau kita merasa bahwa ini masih tidak masuk akal sih, ya tidak usah beli. Tapi kalau kita merasa oke, masuk akal dan kita buy ternyata turun, ya wajib kita prepare cut loss. Jadi ini memang benar-benar salah satu fenomena yang cukup luar biasa ya. Dari 3.800, 3.900 bisa dibanting sampai 462. Sangat dalam, dan bantingannya itu kasar sekali. Kenapa kasar? Ya karena ARB terus nih, mungkin di area 2.500 lah mungkin. Itu dia sempat mencoba untuk istilahnya kasih napas lah biar kalian keluar, dan setelah itu dibanting lagi. Jadi kalau yang tidak mau cut loss, saya tidak tahu ini berapa minusnya, 80% mungkin. Jadi kalau misalkan ada yang baru mau membeli sebenarnya, ya ini bisa dijadikan momentum untuk ambil, karena wong dia jatuh dari ketinggian, ya masih memungkinkan dia naik lagi, masih memungkinkan. Apalagi candle patternnya 3 white shoulders ya, ini masih memungkinkan sebenarnya. Tapi sekali lagi tetap disiplin dengan trading plan-nya. Ini mungkin karena saham baru IPO, kemudian level PBL-nya juga terdeteksi di 426, dan harga saat ini 575, maka sangat susah sekali untuk kita bisa bilang ini risikonya bagus atau risikonya jelek, karena dia sekarang berada di risiko medium atau medium risk. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli PTDU, maka kita cuma bisa pakai yang namanya level psikologis, yaitu kalau mau beli ya tunggu breakout di 600, kita buy on breakout 600, target ke 795. Kalau setelah teman-teman beli di situ ternyata dia turun, ya prepare ke atas lagi di 560, 580. Tapi kalau misalkan ternyata dia turun, dia setelah arah hari Jumat kemarin, setelah opening besok dia malah ARB, ya jangan masuk dulu ya. Karena takutnya DCB dia naik buat turun lebih dalam lagi. Jadi takutnya kasusnya seperti yang di harga 2.500, 2.600, dia naik sebentar, setelah itu dibanting lagi ke 462 ya, sempat 462 dan sempat low di 426. Jadi hati-hati, tetap teman-teman disiplin yang trading plan, karena ini sangat fluktuatif, sangat volatile, sehingga takutnya teman-teman habis beli malah kembali nyangkut lagi. Tapi kalau misalkan bisa breakout 600, teman-teman ambil di sana, maka targetnya ke 795. Dan ingat, kalau sudah beli, maka selalu set cut loss-nya ya. Penting itu, set cut loss agar teman-teman tidak terhindar dari uang ngendon yang lama atau nyangkut yang dalam. Dan saham terakhir yang akan kita review kali ini di part yang
342 adalah Bank Ganesha dengan kode emiten BGTG. Di mana Bank Ganesha ini dengan kode emiten BGTG sempat opening dibanting ke 258, 260. Setelah itu dia ditarik naik sampai 276. Setelah itu dibanting ulang lagi sampai mengalami auto rejection bawah ya. Ini cukup keras sekali bantingannya, dan ini baru ARB, mungkin ARB pertama, karena sebelumnya dia ada masih ada candle hijaunya, candle birunya, dan memungkinkan ini bisa terus melanjutkan penurunan dengan target paling kuat adalah menuju 212, karena di situ adalah level support PBL atau level support terkuat. Terdekat cuman ada level trendline bawahnya secara middle trendnya ini paling bawah nih. Middle trendnya itu level paling bawah ada 247. Ini kalau jebol lagi di 247 ya maka peluang ke 212 semakin terbuka lebar. Untuk broker summary, jelas ini tekanannya kerasa sekali ya, volumenya begitu besar dengan formasi yang begitu menakutkan, dan yang masih memungkinkan ini sepertinya masih bisa terus melanjutkan penurunan, jadi tetap waspada. Mending kita tunggu lagi di sekitaran area PBL 212, 216, mungkin bisa menjadi area beli yang menarik. Tapi kalau misalkan dia mentok 247 bisa rebound, ya juga bisa coba di sana. Tapi kalau jebol di 247 ya jelas mending sekalian tunggu lagi di 212. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-242 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.